Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini madhabnya Bung Karno. Dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Saya kenalkan dulu mengapa Syekh kok mengatakan madhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Berbaris kita dipanggil oleh orang tua, suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan, aku kenal Bung Karno. Mulai memandang Bung Karno, apa yang terlintas? Bung Karno ini ganteng. Setiap Syekh maca itu dandan, Pak, kayak Soekarno tak gak Pak? Wah, cilik durung, kok gede gitu. Nah, masih bocil belum. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi, songkok Bung Karno. Nah, karena nggak punya panutan, yos begitu. Kemudian kenapa tuh sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja, kan asikan begini daripada begitu. Asikan begini. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki? Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan? Terima kasih Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Saya hari ini 77, tuan saya kan. Ya Bung, tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uane? Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku Bung daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murpaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murpaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu? Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep Murpaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan? Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk.
Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Saya ke Gontor pun telat. Harus menunggu beberapa tahun. Mengapa? Kiai Syekh mengatakan kamu harus belajar baca Quran sebaik-baiknya. Bab nanti kalau kamu ke Gontor belum tentu diajar baca Quran. Jadi nunggu 1 tahun. Maka tatkala kelas 3 di Gontor tahun 1900 kalau tidak 63 64, Syekh membeli buku. Banyak yang dibeli ketika itu. Saudara-saudara, tahun 63 itu bayar uang dapur itu sudah mulai inflasi antara 35.000 satu bulan. Dari awalnya 1.500 sampai ke 35.000. Bayangkan, 3 bulan saya nggak bayar dapur, hampir-hampir disuruh pulang. Orang tua dipanggil, gimana ini? Nanya orang tua, kenapa nggak kamu belikan? Nggak kamu bayarkan makan? Makan bisa minta lagi ke bapak. Buku ini bapak belum tentu bisa nyari. Apa nak? Ya wes, ganti. Diganti oleh orang tua. Jadi begitu, sampai daripada ilmu sosial, ilmu tetek bengek, sampai pada ilmu politik, terus berkomunikasi secara imajiner dengan Bung Karno. Karena buku, saya setiap pagi sebelum OKK 30 menit membaca buku. Yang dibaca pertama kali di bawah naungan bendera revolusi. Bukan yang kedua, yang ke-1. Karena yang kedua itu sudah tidak terlalu murni karena sudah bercampur dengan kehidupan politik yang lebih panjang. Ini yang murninya. Setelah OKK 1 jam mandi-manda, baca lagi. Paling sedikit 2 jam. Jadi berkecamuk di sini. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan filosof dan pandangan-pandangan ulama mujtahid dibaca semua. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan madhab? Emang kenapa? Saya akan bab ini madhabnya Bung Karno dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Nggak usah ngecewes di medsos, nggak ada yang gubres. Nah, begitulah. Adapun ini nanti diviralkan lagi oleh panitia masjid, yang memang di sini merdeka. Silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Inilah berpikir merdeka, punya ruh merdeka, punya ilmu merdeka, maka selamanya hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin, merdeka.